Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Novarian Danu dengan NIM 2605012313062. Nah, di sini saya akan eh, menyampaikan kembali mengenai materi yang sudah disampaikan di dalam praktikum minggu lalu. Nah, jadi di minggu lalu kita melakukan praktek ataupun pemaparan mengenai materi menggunakan drone DJI Phantom 4 Pro yang nantinya hasil output dari drone itu bisa kita gunakan untuk pemetaan wilayah seperti itu. Nah, kemudian alat apa saja sih yang digunakan? Nah, seperti yang sudah dibilang di awal di judul tadi juga. Jadi kita menggunakan drone DJI Phantom 4 Pro. Nah, kemudian di drone DJI itu yang Phantom 4 Pro atau yang mungkin sebagian yes, kebanyakan lah, hampir semua malah. Buat drone itu terdapat dua bagian besar. Yang pertama adalah kerangkanya, yang kedua adalah controller di sini. Nah, kemudian untuk kerangka di sini itu ya ada tadi ada kerangka, kemudian ada rotor, ada motor. Rotor itu baling-baling, terus ada motornya juga di sini, terus ada kamera. Setelah itu di dalam sini nanti ada tempat buat kita masukin baterai, terus kaki-kaki juga seperti ini. Nah, kemudian di controller itu kita ada display, ada antena, ada analog, tombol on off, terus ada baterai juga. Nah, lalu bagaimana sih cara kita melakukan praktek menggunakan drone ini sehingga nantinya kita akan bisa melakukan pemetaan. Nah, jadi pemetaan wilayah menggunakan drone itu merupakan proses pengambilan gambar udara dengan pesawat tanpa awak atau drone tadi yang menghasilkan peta dua dimensi atau tiga dimensi, model permukaan, serta data geospasial lainnya secara tepat dan akurat. Nah, drone terbang mengikuti jalur misi yang telah direncanakan, memotret area secara sistematis, lalu foto-foto tersebut diproses menggunakan software pemetaan menjadi automosaic, kontur, maupun model topografi. Metode ini lebih efisien, ekonomis, dan aman dibandingkan dengan survei konvensional serta banyak digunakan untuk perencanaan pembangunan, pertanian, kehutanan, dan monitoring perubahan wilayah. Nah, kemudian eh penggunaan drone ini juga tidak serta-merta kita gunakan dengan asal-asalan ya. Maksudnya kayak yang namanya alat juga harus kita rawat juga dengan baik. Kita perlu cek juga cara berkala, kayak masa baterainya juga ataupun baling-balingnya dan lain-lain seperti itu kita juga perlu mengeceknya secara berkala. Nah, kemudian untuk apa ya? Penggunaan drone sendiri itu kita tidak boleh menggunakannya jika nanti mungkin ada cuaca yang tidak bagus lah ibaratnya seperti itu. Kayak semisal cuaca sedang hujan nih, itu disarankan untuk tidak menggunakan drone untuk melakukan pengambilan data ataupun semisal lagi panas-panasnya itu juga nggak boleh ataupun semisal langit sedang tidak berawan juga, nah itu kan nanti juga berpengaruh sama hasil gambar yang diambil oleh drone ini karena nanti juga ada kaitannya dengan satelit juga kan. Nah, itu juga menjadi salah satu dasar langit berawan tadi juga menjadi salah satu dasar data yang diambil itu tidak akurat lah seperti itu. Nah, kemudian penggunaan drone ini juga perlu secara hati-hati juga. Semisal kita nerbanginnya di area perkotaan seperti itu ataupun di area hutan yang pohonnya tinggi-tinggi, itu juga kita perlu ya awas lah semisal kita naikinnya secara manual gitu
Itu kita harus jago juga, nggak boleh salah-salah nah gitu. Nah, terus ya seperti tadi yang sudah disampaikan setelah tadi, jadi hasil dari output pengambilan data dari drone itu nantinya akan kita olah menjadi peta. Nah, bisa seperti atau mosaic ini ataupun peta kontur, terus model topografi lainnya seperti itu. Satu lagi ya. Hmm, ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin dikit aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.